Hello again everyone, welcome back again di Bitcoin Update. So hopefully you guys sehat ya, karena Bitcoinnya sedang tidak begitu sehat. Kita akan berikan update ya terkait dengan kondisi daripada Bitcoin yang saat ini berada di bawah $30.000. Jadi sebenarnya siang tadi saya belum sempat ngelakuin update ya buat teman-teman di YouTube, but yesterday night kita sempat ngelakuin analisis ya untuk Bitcoin. At least kita antisipasi satu hal, yaitu soal bagaimana Fed interest rate decision di sini bisa memberikan impact atau efek terhadap harga daripada Bitcoin dan mengubah sentimen pasar menjadi lebih positif terhadap dolar indeks. Nah, kemarin waktu kita lagi live nih, banyak banget yang nanyainnya tuh altcoins. Saya nggak tahu makanya memperhatikan atau tidak ketika kita lagi membahas soal betapa pentingnya sentimen yang disebabkan oleh Fed interest rate decision itu sendiri. Oke? So, last night kita waktu discuss, itu harganya memang nge-pump ya. Most of crypto, alts terutama, itu ada mengalami penguatan atau rebound, but then sifatnya hanya sementara. Karena seperti yang kita sampaikan Senin pagi saat market Asia open, itu selalu penuh dengan misteri ya. Good newsnya adalah buat posisi long yang saya personally ambil di Optimism, kemudian saya juga ada entry di audio, itu nggak kena masalah ya. Optimism saya berhasil exit dalam keadaan profit, ya overallnya dalam keadaan profit. Meanwhile audio terpaksa kena break even. Nah, the good news is kalau teman-teman perhatiin kemarin di live streaming itu saya sempat nge-review satu coin yang saya katakan ke teman-teman menjadi my own primary watch list, yaitu Aptos. Dan Aptos plannya adalah untuk short. So today Aptos position yang saya ambil after breakdown dan reject, lagi-lagi kena rejection ya dari trendline yang kita mention kemarin, finally memberikan saya profit yang cukup memuaskan ya. Ini pun saya baru close half portion dan sisanya masih dalam keadaan profit, running dengan stop loss sudah dalam keadaan plus. Jadi sudah tidak ada resiko, dan saat ini kita lagi mencoba untuk memanfaatkan H-bar juga menjadi salah satu crypto atau altcoins yang kemungkinan kita akan lakukan short ya. Ekspektasinya adalah H-bar bisa mengalami koreksi lebih lanjut sampai ke level yang mungkin bisa dibilang major supportnya dia. Oke, ada beberapa koin lagi seperti Ocean ya, sama di sini juga menjadi alternatif kita, opsi kita untuk melakukan short jika teman-teman seandainya tidak ada yang short pada Bitcoin. Nah, personally, saya pikir Bitcoin ya tadi malam setelah kita ngelihat rebound terjadi, kemudian diiringi dengan close candle membentuk doji pada sekitaran jam 3 pagi, ini sebenarnya memberikan kepastian ya terkait dengan pergerakan daripada Bitcoin di sini. Itu kecenderungannya adalah mengalami rejection kembali. Jadi yang dimaksud dengan rejection kembali itu bagaimana? Ketika kita melihat pada pergerakan tersebut ya, si harga setiap kali buyersnya masuk mencoba untuk angkat harganya, kita selalu diiringi dengan rejection yang amat sangat impulsif ya, datang dari sisi sellers. Bahkan saya juga mengatakan di sini bahwa selling pressure yang masuk itu jauh lebih impulsif dibandingkan dengan buyersnya ya. As a result, tadi siang banget sekitar jam 1.30 waktu Indonesia Barat ya, tanggal 24 Juli. Jadi kalau teman-teman lihat di sini screenshot yang saya ambil waktu saya update di Twitter, itu memberikan kejelasan lah ya terkait dengan apa yang terjadi sebenarnya pada Bitcoin. Kemarin pun kita sempat review, sempat membahas soal possibility of Bitcoin masih bisa mengalami rejection dan melanjutkan koreksi majornya sampai ke 28.500 dengan catatan exponential moving average 21 di time frame daily terus mengalami rejection, dan closing kemarin pun juga sama diiringi dengan hal tersebut. Nah, setelah kita cek di Twitter, ini sebenarnya menarik teman-teman, karena ada satu member kita yang tanya, kok menurut saya, menurut Kevin, Wyckoff Bitcoin itu sedang dalam keadaan membentuk Wyckoff pattern nggak sih gitu ya. Kalau kita lihat kan sebenarnya kalau secara pola ya mirip-mirip ya, secara pola sih mirip-mirip. Nah, cuman saya pengen simplify supaya teman-teman tuh nggak terlalu pusing harus ngafalin kayak SOW itu apa, UT itu apa, UTAD itu apa, kemudian LPSY itu apa. Itu nggak perlu dihafalin satu persatu. Teman-teman cukup pahami saja apa yang digambarkan pada Wyckoff theory ini
ketika proses distribusi berlangsung. Secara sederhana, Anda bisa lihat di sini, harga terkonsolidasi, ada upaya untuk breakout, which is dia create yang namanya higher high, tapi pullback-nya itu agresif. Ya, kemudian another attempt atau percobaan sekali lagi untuk breakout dan create higher high menghasilkan fake out karena harganya drop cenderung signifikan. Dan dari sini kita bisa lihat sebetulnya ada perubahan struktur harga. Oke, di sini adalah low, higher low, and then we have lower low. Officially lower low, and then we have lower high, another lower low, lower high, and possible another lower low. Apa yang digambarkan oleh Bitcoin sebenarnya kalau kita mau hubungkan ya dengan pola Wyckoff itu sendiri ya sebenarnya mirip-mirip gitu ya. Anda bisa lihat di sini ada upaya untuk dia create higher high tapi diiringi dengan fake out, liquidity grab, sweep atau UTAD ya. Banyak banget ini terminologinya di dalam trading ya teman-teman sekalian. Tapi pada faktanya fake out aja itu sudah berarti bahwa buyers doesn't have enough power untuk nge-push harganya menjadi lebih tinggi ya. Buyers have not enough power. Ini salah tulis ya teman-teman ya. Harga turun agresif, 100% retracement, pullback sedikit, abis itu dia konsolidasi di dalam sebuah triangle. Dan pada proses konsolidasinya, itu setiap kali harga mencoba untuk create higher high yang ada disambut dengan selling pressure yang agresif. Makanya di sini selalu ada strong rejection every time buyersnya mencoba untuk create higher high, menghasilkan lower high, dan itu cukup konsisten sampai setidaknya tadi pagi jam 7 kita lagi-lagi mendapati Bitcoin mengalami rejection yang amat sangat impulsif. Dari sini sebenarnya kita udah punya idea bahwa buyersnya itu nggak punya power. Ya, setiap kali harga berusaha diangkat, dibanting. Berusaha diangkat, dibanting lagi. Jadi sebenarnya secara sederhana price action, kita mungkin nggak perlu terlalu pusing dengan Wyckoff ya. Cukup lihat price actionnya, apa yang disampaikan oleh candlestick kepada kita, terutama pada time frame besar seperti 4 jam ataupun daily, itu sebenarnya sudah memberikan gambaran yang cukup jelas terhadap potensial yang bisa terjadi pada Bitcoin. Oke? Nah, once again teman-teman sekalian, dari previous Bitcoin update, kalau teman-teman following beberapa waktu lalu, kita udah memberikan beberapa kali ya kayak semacam peringatan ya kalau kita bisa bilang, dimana sebenarnya bull struggling untuk recovery ya, waspada dan antisipasi koreksi major ini 3 hari lalu. Kemudian one day ago we talk about waspada shakeout dari whales ya, antisipasi harga discount di Bitcoin. Jadi udah ada dari beberapa hari lalu. Bahkan sebenarnya dari waktu yang lalu ya, syarat BTC rebound kembali, standby for next opportunity, sabar dan waspada akan skenario ini, whales sedang mempersiapkan untuk big moves. Ya ini sebenarnya clickbait judul teman-teman ya. Tapi kalau teman-teman nonton videonya full dari awal sampai finish, Anda akan mendapati informasi-informasi yang dibutuhkan sebetulnya. Dan saya rasa apa yang terjadi pada Bitcoin kali ini itu memang untuk nurunin penumpang teman-teman ya. Maksudnya tuh apa? Teman-teman kebayang gak sih berapa banyak orang retail yang berusaha untuk beli dari harga $30.000 karena mereka FOMO, karena mereka mengharapkan Bitcoin mengalami rally yang amat sangat impulsif ya. Di luar sana ada orang-orang yang pesimis banget ya terkait Bitcoin bisa mencapai 30.000 dan lebih ya. Cuma biasanya mereka yang pesimis itu kecenderungan lebih talk aktif ya, lebih vokal ke publik ya. Makanya ada orang, kalau misalnya teman-teman lihat Bitcoin mengalami koreksi breakdown, itu akan bermunculan tuh orang-orang yang akan ngasih komen bahwa Bitcoin bisa 13.000, Bitcoin bisa 15.000, bisa 20.000 dan seterusnya. Itu bakal keluar. Tapi yang ngomong Bitcoin tahun ini akan ke $40.000 itu sedikit. Yang ngomong tahun ini Bitcoin bisa all time high itu sedikit ya. Sebetulnya di balik psychology market yang optimis itu jauh lebih banyak teman-teman. Oke. Nah, kenapa demikian? Karena kita bisa lihat juga sebenarnya dari liquidation levels ya, yang kita sebelumnya sempat bahas sama teman-teman. Kalau kita lihat di sini, seberapa banyak sih penumpang yang harus diturunin terlebih dahulu. Kalau misalnya kita lihat dari time frame yang lebih kecil, let's say 30 minutes, teman-teman akan bisa lihat lebih detail seberapa banyak order yang tersedia di market, dan sebaiknya
ya kalau kita ngomongin bandar pengennya selalu menang, sebaiknya mana yang diturunkan penumpangnya. Now, as you can see, the last time kita ngalamin yang namanya Bitcoin rebound, ini kemungkinan untuk nge-sweep likuiditas yang ada di atas, ya. Jadi every sellers yang ada kemarin itu berusaha untuk di-sweep dulu, diselesaikan dulu orderannya. Semakin berkurang, semakin bagus. Sekarang, dengan DAM yang terjadi, liquidation levels yang kejemput itu jauh lebih banyak dari sisi buyersnya, teman-teman, ya. Mereka kewalahan, buyersnya knockout, ya. Satu kena liquid, itu beruntun efek dominonya dan menyebabkan market akhirnya mengalami koreksi yang bisa dibilang cukup impulsif, ya, setelah konsolidasi dalam beberapa hari terakhir. Kalau teman-teman menggunakan teori sederhana, Anda bisa lihat di sini harga breakdown, pullback. Ya, this is what we call as the A wave, B wave, C, D, and E. Baru kemudian, as you can see, price reacting very well. Ya, bam, another correction, melanjutkan symmetrical triangle pattern, punya ya bisa bilang punya signature-nya ya, meneruskan tren yang berlangsung pada pergerakan sebelumnya. Itulah fungsi dari symmetrical triangle pattern. Nah, sekarang posisinya teman-teman sekalian, kalau memang ini adalah symmetrical triangle pattern, ekspektasi kita adalah bisa melihat harga di sini memenuhi target berdasarkan perhitungan dari symmetrical triangle pattern, dan possibility-nya adalah koreksi masih bisa berlanjut sampai kisaran 28.700 atau 28.500. Dimana kita juga sama-sama tahu teman-teman bahwa di higher time frame, daily terutama, the only support resistance level yang kita miliki saat ini yang terdekat adalah 28.500 memang yang belum dites oleh si Bitcoin sendiri. So I guess Bitcoin dengan posisinya turun saat ini, apakah ini adalah saatnya kita untuk panik? Buat saya sih enggak. Justru ini adalah kesempatan untuk kita menambah muatan buat teman-teman yang percaya Bitcoin itu bulurannya sudah semakin dekat. Well, this is your opportunity untuk menambah muatan. Diskon yang kita omongin dalam beberapa waktu lalu akhirnya telah terjadi. Dan dari diskon ini, teman-teman bisa memanfaatkan untuk melakukan akumulasi kembali terhadap koin-koin yang Anda rasa kemarin ini ketinggalan, ya. Dan sekarang ya opportunity-nya, ya. Why not, teman-teman? Cari opportunity dari altcoins yang mungkin teman-teman lihat punya potensi proyeksi ke depannya itu cenderung bagus dan cenderung oke, ya Anda tinggal manfaatkan. Ya, cari area terbaiknya, cari area major supportnya untuk Anda start lakukan akumulasi. Kalau misalkan Anda berencana untuk belinya di altcoins. Tapi kalau untuk Bitcoin, I guess 28,500 adalah angka yang cukup bagus untuk start accumulate. Ya, probably I'm gonna load again more, ya, my USDT udah dipersiapkan memang untuk itu, dan selebihnya ya udah tinggal maintain aja posisi yang lagi jalan, ya, XRP, Cardano, kemudian Matic dan lain sebagainya. Alright, so that's for Bitcoin update today. Hopefully penjelasan saya bisa cukup jelas ya terhadap proyeksi area yang bisa kita antisipasi. Selebihnya saya harap teman-teman sekalian di sini bisa lebih berhati-hati di dalam melakukan transaksi. Once again, apa yang saya sampaikan di live kemarin ya, itu semua sudah cukup detail sebenarnya, 1 jam 50 menit. Memang di awal agak banyak distraction-nya ya, karena saya juga excited ya, saya pengen sapa teman-teman viewers, teman-teman subscribers setelah sekian lama ya, akhirnya kita bisa live streaming lagi. Jadi why not ya, kita sapa satu sama lain, kemudian baru kita masuk ke dalam konten atau pembahasannya. Dan once again guys, highlight pembahasannya itu adalah news event pekan ini, dan itu adalah di hari Kamis Fed interest rate decision. So guys, make sure kalian play safe ya. Do not over risking, do not over trade di dalam segala transaksi yang kalian lakukan. Just make sure kalian play safe. That's it teman-teman ya. Karena volatility market mungkin masih akan berlanjut dan bisa lebih agresif pada saat hari Kamis nanti ya. For now, I'm personally ada beberapa position, tapi mostly-nya posisi saya yang saya ambil itu adalah short, karena kita following apa yang ditunjukkan oleh Bitcoin terhadap kita. Jadi kita cuman ya sesimpel follow the whales ya, follow the tail ya. Selama mereka kita berenang bersama dengan arus yang sama, saya rasa nggak perlu khawatir teman-teman. Okay, so I guess that's it everyone. Thank you very much guys for watching. I hope you guys enjoy every single words atau ya statement yang saya sampaikan di dalam video ini. Kalau misalnya kalian suka, make sure kalian help me with the likes button ya, pencet tombol likes yang banyak. And then guys, don't forget to type
komen ya di 1,5%, because I know you are the minority ya, nggak semua orang nonton sampai finish ya, kebanyakan cuma follow-follow atau ikut-ikutan doang. But I believe buat teman-teman yang nontonnya sampai finish, memang kalian punya dedikasi untuk belajar ya. Recently kemarin karena di live streaming kita sempat tanya sama teman-teman gimana sih impact dari video yang kita lakukan day to day basis. Kalau teman-teman lihat, I made 1,300 videos guys ya, 1.300 video dalam 2 tahun terakhir. So this is my dedication buat teman-teman sekalian. Hopefully teman-teman bisa mengapresiasi juga ya. Sederhana banget caranya dengan likes button doang ya, nggak susah teman-teman. And then once again 1.5% di kolom komentar kasih tahu ke saya siapa-siapa aja yang nontonnya tuh sampai finish ya, dan doa saya untuk teman-teman juga supaya kedepannya jauh lebih baik lagi ya. All the process, all the progress, all the analysis, all the education, dan semua ya yang berhubungan dengan trading dan cuan tentunya mudah-mudahan akan jauh lebih baik lagi buat teman-teman. So doa saya berserta untuk teman-teman sekalian, semoga sehat selalu, semoga profit terus, dan semoga next bull run I still see your name in my YouTube video. Alright, cheers guys, God bless everyone, and I'll see you guys again in the next update. Cheers, bye bye guys.